Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain video. Seperti biasa, temanya adalah perjalanan cinta kamu tahun 2022. Ya, perjalanannya tuh seperti apa? Berliku-liku atau lurus-lurus aja atau melalui banyak rintangan gitu ya. Nanti kita cek. Mungkin nanti kelihatan ketemu siapa atau perjalanannya gimana, nanti kita cek aja ya. Oke, ini mungkin gak resonates buat semua orang, mungkin resonates-nya bisa beberapa hal aja, atau tapi semoga resonates ya, semoga yang baik-baik resonates, kita aminkan kan, dan kita doakan. Dan kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek press list-nya. Oke, kita langsung simak aja ya. Perjalanan cinta kamu tahun ini seperti apa? Wah, aku lihat kayak tahun ini kamu banyak berpikir ya. Mikirin siapa sih? Tapi kamu mungkin mikirin seseorang yang agak cuek mungkin sama kamu ya. Kayaknya sih. Dan aku lihat di sini kamu tuh kayak masih memendam perasaan sama seseorang. Gak mau dilepasin perasaannya, gak mau dirilis. Ya, maunya tuh kayak dimiliki aja. Entah kamu memiliki atau enggak orangnya, ya. Tapi aku lihat di sini kelihatannya agak nggak happy ya. Iya, agak ini apa? Kayak murung gitu kamu ya, agak-agak sedih. Tapi di tahun ini aku ngerasa kayak kamu tuh ada keinginan buat melangkah. Ya, mungkin ada sesuatu juga yang mau kamu tawarkan ke orang itu. Entah niat baik, entah keinginan buat punya hubungan, atau kamu mengungkapkan perasaan kamu gitu ke dia ya. Atau kamu bisa menunjukkan perasaan dan diri kamu ke seseorang. Dan kadang aku ngerasa kayak kesabaran kamu tuh kayak udah mau habis kadang ya. Mungkin kamu apa ya, kenapa kamu murung, kelihatan kayak kamu tuh ada yang kamu pikirin, terus kamu juga ngerasa kayak berat, kayak punya beban ya, kayaknya deket sama seseorang tapi kayak punya beban kamu ya. Mungkin ada masalah atau hubungan kalian nggak terlalu lancar, atau ada hambatan atau halangan ya dalam hubungan kamu sama dia. Dan aku ngerasa di sini apa ya, ada hal-hal negatif sih sebenarnya dalam perjalanan cinta kamu nih, atau di dalam hubungan mungkin ya, hubungan kamu sama seseorang. Dan hal negatif itu tuh terus muncul, terus datang. Bisa juga mungkin dianya yang toksik, kamu dealing sama seseorang yang toksik, atau deket sama seseorang yang toksik, atau ya kamu ngerasa yang kamu lalui itu ya hubungannya mungkin juga toksik, tapi kamu susah lepas sama orang itu ya, susah lepas dan kayaknya terikat terus. Entah kamu punya hubungan atau enggak, intinya di sini ada keterikatan atau kemelekatan sama seseorang. Tapi bagusnya ya, kamu tuh kayak udah menyiapkan sebuah rencana. Kayak kamu udah tahu mau melakukan apa gitu ya di tahun ini. Pelan sih memang. Pelan tapi pasti. Karena kamu udah tahu apa yang mau kamu lakuin. Ya. Tapi aku lihat di sini sempat kayak kamu tuh menutup diri kamu. Kamu jadi seseorang yang tertutup ya. Tapi kamu kayak sadar, kamu gak bisa kayak gitu terus, gak bisa menutup diri terus. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu pura-pura tenang, pura-pura semua baik-baik aja. Tapi akhirnya kamu bergerak sih. Ya, kayak bangkit.
kamu punya rencana, kamu mau melakukan sesuatu kayak walaupun pelan tuh kayak slow but sure gitu ya. Pelan tapi pasti. Di sini aku lihat kayak ada seseorang yang ingin memulai hubungan, ya. Dan kamu udah coba buat menguatkan diri kamu atau meyakinkan diri kamu. Kayak, oh iya, aku yakin nih mau memulai hubungan. Aku yakin nih ingin deket sama seseorang atau membuka hati. Dan kamu mencoba untuk nggak ingat-ingat lagi hal-hal yang udah berlalu. Entah masa lalu, entah hal-hal yang udah lewat. Apapun hal-hal yang udah berlalu, kamu tuh kayak lebih fokus ke masa depan maunya. Kayak lebih fokus ngeliat ke depan. Ya. Walaupun apa ya, kamu masih kayak ada perasaan takut kayaknya. Takut atau bukan gak yakin, kamu yakin sama apa yang kamu lakuin. Tapi kamu kayak masih ada perasaan yang takut. Ya. Insecure mungkin juga. Karena mungkin ya kamu udah melalui banyak hal, atau mungkin kamu aku ngerasa di sini energi kayak seseorang yang trauma ya. Sedikit dari kalian yang mengalami trauma ya. Karena trauma itu jadi kamu kayak insecure, takut buat lihat ke depan ya, buat maju dan fokus ke masa depan. Ada seseorang sebenarnya yang mengharapkan kamu kayaknya. Ini bisa vice versa, antara kamu yang mengharapkan seseorang, ya, atau seseorang yang mengharapkan kamu. Tapi kalau ada yang memang mengharapkan kamu, kayaknya sih bukan cuma satu orang. Mungkin ada lebih dari satu orang yang mengharapkan kamu. Nah, aku ngerasa kayak kamu jadi bingung. Ini sebenarnya aku harus pilih yang mana ya, gitu. Karena kamu nggak mungkin dong kamu pilih dua-duanya gitu, atau lebih dari satu orang. Kecuali kamu memang tipe orang yang nggak setia ya. Di sini kamu kayak mempertimbangkan di antara kedua orang itu, kira-kira mana yang cocok, mana yang baik, mana yang bagus karakternya mungkin ya. Atau bisa juga vice versa, kamu yang mengharapkan perhatian dari seseorang. Tapi sayangnya seseorang itu mungkin dekat sama yang lainnya juga. Jadi kamu masih jadi bahan pertimbangan seseorang juga ya. Aku ngeliat di sini, tahun ini kamu mulai berusaha ya. Kamu udah ngerasa nih usaha kamu kayaknya udah cukup deh. Tapi kok masih begini aja ya? Tapi kok hasilnya belum kelihatan ya? Nah, kayak gitu. Dan ada energi di mana kamu kayak menunggu-nunggu seseorang. Menunggu seseorang iya, galau juga iya, ya. Kamu ngerasa kayak ini sulit ya kayaknya ditempuh sama kamu. Kayak kamu tuh masih jauh gitu sama dia. Kamu di mana, dia di mana, ya. Kamu bingung ini perasaan kamu tuh mau diapain? Mau dilepasin aja, mau dilupain aja? Nah, itu kamu lagi bingung. Hari demi hari kamu sih ngerasa kayak galau ya. Ada yang hampir frustasi juga. Karena kamu ngerasa usaha kamu udah cukup. Padahal bisa juga mungkin usahanya belum seberapa. Tapi kamu ngerasa udah effort banget nih, ya. Nah, di dalam perjalanan cinta kamu tahun ini, di apa ya? Di tengah galaunya kamu juga sambil fokus sama karir kamu, sama pekerjaan kamu ya. Kamu bener-bener totalitas banget. Karena kamu ngerasa kayak karir kamu, finansial kamu juga harus oke. Bukan cuma hubungan cinta dan relationship aja yang oke. Ajan, jadi kita istirahat dulu ya. Kamu mencoba fokus dan mencoba buat tetap gitu ya. Tetap sibuk, fokus ke hal-hal lain, aspek lain kayak karir atau finansial. Atau bisa juga kamu di sini ya totalitas juga sebenarnya dalam relationship kayaknya. Di sini aku lihat ada suatu secercah kebahagiaan, secercah nggak tuh? Nah di sini aku lihat kayak kamu tiba-tiba happy, tiba-tiba bahagia nih, ya. Mungkin di sini ada yang
ada yang punya hubungan. Misalnya, kalau kamu udah punya hubungan sama seseorang, aku lihat di sini hubungan kalian akan ke arah yang lebih serius. Bisa menikah gitu ya. Tapi kalau kamu seseorang yang single, aku ngeliat mungkin kamu bakalan punya hubungan di tahun ini. Iya, punya hubungan sama seseorang. Dan ada happiness, ada kebahagiaan. Ya, di tahun ini. Mungkin sekitar bulan menuju pertengahan ya, kayak bulan April gitu aku ngerasanya. Iya. Perasaan kamu sih campur aduk aku ngerasanya, tapi di sini mungkin kamu ya. Bagusnya tuh kamu tuh mau maju, mau usaha, aku ngelihatnya. Kamu lebih welcome. Bukan orang-orang yang tipe pasif gitu. Kamu mau usaha, lebih mungkin kayak agresif kali ya, tapi ya ini aktif maksudnya ya, bukan agresif tapi lebih ke aktif, nggak pasif yang diam-diam aja. Kau mau maju, mau usaha, ini kamu menunjukkan niat baik kamu ke seseorang ya, tentang perasaan kamu juga. Nah, aku lihat ada juga di sini yang masih kayak suka masih belum healing, masih belum move on. Di sini ada energi juga seseorang yang belum move on dari masa lalunya. Ya. Jadi siapapun yang mendekati dia, siapapun yang welcome atau mendekati kamu gitu ya. Ya, kamu cuekin jadinya karena kamu belum healing dan belum move on dari seseorang. Ada seseorang yang mencoba mendekati kamu, tapi kamu cuek. Kamu nggak merespon positif, nggak merespon baik orang itu. Ya, karena masih terjerat dalam masa lalu. Ya, cinta lama. Ini yang masih belum move on ya, masih ngerasa kesepian, masih ngerasa sendiri. Ya, masih yang nggak ngelakuin apa-apa, masih yang kayak banyak diam aja. Tapi aku lihat di sini ya, di sini kartunya nggak begitu buruk-buruk, nggak begitu jelek ya. Kalau aku mau bilang, kartunya lumayan oke. Baru kayak bisa dibilang baru 2 kartu lah yang nggak terlalu baik ya. Yang tadi kartu masa lalu sama yang galau itu. Nah di sini aku ngeliat ada petunjuk. Kamu kayak ngeliat sebuah petunjuk, ya, kayak melihat sebuah jalan. Ada sedikit jalan positif, jalan yang cerah. Ya. Tapi di sini aku ngerasa kamu belum belum menjadi seseorang yang dewasa sih. Kayak kamu masih kayak anak kecil, kamu masih yang belum benar-benar dewasa menyikapi semuanya. Di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang cukup hati-hati dalam menjatuhkan pilihan, dalam menjatuhkan hati, ya. Yang tadi aku bilang kan ada energi seseorang yang kayak trauma, takut, ya. Padahal udah ada yang dia fokusin, ya. Orang lain tuh dia mungkin udah fokusin seseorang, tapi dia masih takut dan hati-hati. Ya mungkin takut terluka lagi atau takut salah menjatuhkan hati ya. Perasaannya masih yang ups and downs. Kadang ya ngerasa happy, kadang ngerasa ya down juga gitu. Belum benar-benar stabil perasaannya tuh ya. Sebenarnya kamu berharap sih. Kamu berharap kayak ya seandainya semesta tuh ngasih jalan yang lancar, yang baik sama kamu. Soal kehidupan cinta kamu. Kayak ada seseorang yang berpikir, kok aku ngerasa kehidupan cinta aku begini banget ya? Apa ini karma aku ya? Ini karma aku dari siapa ya? Apa aku telah menyakiti seseorang? Apa aku telah membuat sakit hati orang lain? Soalnya ngerasa kayak yang terjadi sama dia tuh ya nggak lancar dan baik-baik aja. Jadi dia ngerasa apa ini sebuah karma, sebuah pembalasan ya, karena aku udah nyakitin seseorang. Nah kayak gitu ya. Nah aku ngerasa di sini yang tadi aku bilang kayak ada energi seseorang yang lagi menunggu. Sebenarnya ya kalau kita bilang menunggu siapa,
mungkin menunggu seseorang yang dari masa lalu kayaknya. Karena aku ngeliat kayak ada seseorang yang udah ada batasan nih sama orang lain, tapi dia masih menunggu orang itu, ya. Kayak dia menutup diri, menutup hati, tapi dia masih menunggu orang itu, ya. Di sini energinya macam-macam, ada yang masih menunggu, ada yang masih belum healing, tapi ada juga yang ingin memulai kehidupan yang baru, lembaran yang baru, ya. Di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang kenal sama orang baru, ada seseorang yang mencoba membuka hati dengan orang baru, ada juga seseorang yang ingin memberanikan diri buat punya hubungan lagi, buat membuka lembaran hidupnya lagi, hidup yang baru, ya. Mulai semua dari awal lagi. Di sini yang tadi aku bilang kan nggak terlalu stabil, ya. Kadang kalian tuh masih ngerasa belum yakin sama apa yang kamu jalanin, ya. Yang tadi aku bilang kayak masih ada galaunya, belum yakin, masih belum stabil perasaan kamu, hatinya kamu juga, mood kamu juga nggak benar-benar stabil. Kalau lagi nggak stabil gitu, aku ngerasa kayak kamu lebih banyak diam dan nggak berbuat apa-apa. Tapi padahal di dalam hati kamu tuh pengen fight buat diri kamu dan hidup kamu sebenarnya. Tapi ya kamu masih yang udah deh, aku kayaknya nggak bisa melakukan banyak hal dulu, aku takut, lebih baik aku biarkan semua berjalan begitu aja gitu. Maksudnya tuh begitu aja tuh kamu ngebiarin semuanya berjalan dengan semestinya aja, kamu ngikutin flow-nya, biarkan semua mengalir gitu, ya. Iya, kamu mengikuti alurnya aja, akan seperti apa nih gitu, ya. Mungkin istilahnya kamu lebih pasrah kali, ya. Kamu lebih pasrah dan kamu mencoba buat bertahan dalam situasi itu, ya. Ini situasinya sebenarnya ups and downs, ya. Tadi kamu kan udah mengalami happy nih, bahagia. Terus setelah kamu mencoba buat bertahan, ada juga yang membatasi diri di sini. Sambil apa ya? Ini kan kamu membatasi diri, tapi kamu nggak benar-benar happy, ya. Aku ngerasanya. Kamu mencoba buat bertahan dalam situasi itu. Entah kamu punya pasangan, entah kamu single, gitu, ya. Ada hal-hal yang kamu mau lakuin. Di sini aku lihat kayak kamu mau melakukan sesuatu, ya. Kamu ingin melakukan sesuatu karena termotivasi sama seseorang. Mungkin ada seseorang yang kayak apa ya, bukan nge-push kamu sih, tapi kayak kamu pengen ngelakuin sesuatu nih karena orang lain. Karena kamu ngerasa kamu terlalu pasif atau terlalu banyak diam, ya. Nah, di sini apa yang kamu lakuin itu kayak kamu dapat dukungan dari orang-orang sekitar kamu. Orang-orang terdekat kamu tuh kayak mendukung kamu. Bisa jadi yang kamu mau lakuin itu sesuatu yang serius. Aku ngerasa kayak kamu lagi fokus nih sama sesuatu, ya. Tapi kamu lagi pelan-pelan sambil mempelajari juga nih, entah mengenal seseorang atau kamu sambil pelan-pelan belajar. Ini aku harusnya gimana ya? Aku baiknya gimana ya kalau dalam soal ini? Gitu. Ya, tapi aku ngerasa kayak ada yang lagi kamu fokusin, ya, dan ada yang kamu lagi kepoin juga. Aku ngerasa nih kayak kamu lagi pengen tahu banget tentang seseorang, kayak lagi pengen melangkah, kayak lagi pengen berusaha buat seseorang atau buat hubungan, ya. Awalnya kamu kayak ingin melakukan sesuatu, terus kamu udah didukung nih sama orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat, mereka mendukung kamu. Kamu mulai pelan-pelan fokusin seseorang, kepoin seseorang. Nah, akhirnya kamu bisa deket sama orang itu, ya. Orang itu merespon kamu, merespon perasaan kamu, aku lihatnya. Tapi ya, aku ngerasa ada beberapa dari kalian juga yang mungkin kedekatannya itu ada halangan, ya. Ada beberapa dari kalian yang merasa kedekatan kalian itu ada penghalang. Penghalangnya entah mungkin macam-macam sih, ya, penghalang atau perbedaan bisa juga. Atau bisa juga penghalangnya karena
Mungkin orang itu udah dealing juga sama orang lain, entah udah punya pasangan, entah ada pilihan lainnya. Bisa sih aku ngerasa di sini kayak ada energi third party juga, tapi sedikit sih ya. Di sini kamu kayak ada rasa ingin memiliki orang itu, kayak nggak mau melepaskan, kayak mau memiliki. Tapi kamu ngerasa juga apa ya? Kayak ngerasa ada masalah, ya. Kamu ingin memiliki tapi kayak kamu pengen melepaskan juga. Kamu ngerasa kayak punya beban, ya. Kalau kamu memiliki dia, kamu kayak beban. Tapi kamu tetap mau maju, nggak mau mundur aku ngerasanya. Kamu tetap pada keyakinan dan keteguhan hati kamu. Kamu kayak nggak mau mundur, kamu kayak nggak mau mengalah gitu ya. Kayak nggak mau menyerah. Nah, aku ngerasa kayak seseorang menyambut baik kamu gitu. Kebaikan hati kamu, support kamu, bantuan kamu. Ya, apapun lah yang kamu berikan ke seseorang, orang itu menyambut kamu. Tapi ada energi juga di mana seseorang kayak masih mengingat-ingat kenangan, memori masa lalunya, walaupun misalnya dia udah deket sama orang lain. Ya. Kamu ini apa? Excited banget, excited dan bersemangat sekali buat lakuin perubahan, ya. Aku ngerasa kayak kamu tuh pengen berubah. Entah berubah buat diri kamu, entah berubah sama perjalanan cinta kamu gitu ya. Kamu pengen adanya perubahan. Di sini kamu lebih nunjukin diri kamu siapa di tahun ini. Kamu tuh siapa, kamu tuh kayak gimana. Ya mungkin kamu mau menunjukkan diri kamu ke seseorang, ya. Kamu lebih apa ya? Lebih pengen menunjukkan diri kamu gitu. Nggak ada ini sih, aku ngerasa di sini nggak ada energi seseorang yang kayak menutup diri atau menutup hati gitu setelah semuanya yang kamu lakuin. Kamu mencoba buat terbuka ke siapapun, tapi aku ngerasa kayak mungkin kamu ngerasa insecure atau ngerasa apa ya, kayak kamu mulai menjauhi orang-orang yang memang kamu ngerasa nggak baik buat kamu, ya. Aku ngerasa kamu tuh lebih stabil, lebih seimbang gitu ya. Dan kamu udah mulai menjauhi siapapun yang kamu ngerasa kayaknya gak worth it buat kamu. Siapapun, bisa dari masalah cinta, atau karir, atau siapapun deh. Kamu mulai kayak memfilter siapa aja yang boleh deket sama kamu, siapa aja yang lebih baik kamu cut ya. Di sini kamu melalui banyak apa ya, kayak kamu butuh pencerahan, kamu melakukan banyak perenungan, kayak kamu melakukan banyak apa ya, kamu mencoba lebih mengenal diri kamu lagi di tahun ini. Kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Kamu tuh mau ngelakuin apa sih sebenarnya? Nah, kamu butuh pencerahan aku ngelihatnya di tahun ini. Kamu banyak bertanya tentang apapun tentang diri kamu. Kamu ngerasa semakin lama kayak kehidupan percintaan kamu kok kayak gini terus ya. Kamu gak ngerasa bebas buat ngelakuin ini itu. Ada juga di tahun ini yang ngerasa sakit hati ya. Kalau kamu dealing sama seseorang yang udah punya pasangan, atau kamu dealing sama apa ya, ada di dalam hubungan cinta segitiga, ini aku ngerasa kayak kamu bakalan sakit hati sih di tahun ini ya. Bakalan ada patah hati, kecewa karena seseorang. Bisa jadi kamu sakit hati karena perlakuan orang lain, bisa jadi kamu sakit hati karena perkataan orang lain ke kamu. Kamu ngerasa kayak tersinggung atau ada perbedaan lah, ada perbedaan cara pandang juga di sini aku lihat. Ada perbedaan cara pandang, cara kalian melihat sesuatu. Nah, itu yang bikin kamu sakit hati. Karena kamu ngerasa kayak nggak ketemu nih jalannya nih, kayak nggak sehati dan searah nih, kayak nggak satu tujuan. Tapi lucunya di sini adalah aku ngerasa ada energi seseorang yang mulai deket ya sama orang lain, tapi dia masih takut, masih canggung, masih malu gitu ya. Nah, orang itu tuh kayak nungguin responnya kamu, atau orang itu tuh kayak lagi nungguin tindakan kamu tuh apa ke dia. Tapi kamu malah yang kayak takut, malu, bahkan ada yang kabur jadinya.
jadi kabur dan menjauh. Padahal ada seseorang yang lagi nungguin kamu, nungguin tindakan kamu, nungguin apa ya, usaha kamu kayak gimana ke dia gitu. Tapi kamu malah kayak masih insecure kayaknya ya. Insecure, malu, atau masih takut ya. Karena mungkin kamu ada yang trauma sama background history kamu gitu ya. Padahal ada perasaan dan cinta di sini, ada feeling aku ngerasa. Tapi kenapa kabur gitu ya? Ada apa ya? Ada jalan yang cukup terang, cukup cerah di depannya itu, tapi kamu malah kabur. Padahal aku ngerasa kamu ini udah apa ya? Pengen ada perubahan di dalam diri kamu, pengen ada perubahan di dalam kehidupan kamu, tapi kamu masih takut, masih malu-malu ya. Pelan-pelan tapi kamu bertransformasi sih aku lihatnya, menjadi seseorang yang lebih baik pastinya. Aku ngerasa nggak tahu kamu ini kaburnya kenapa, nggak tahu kamu menjauhnya tuh kenapa, padahal kamu ada feeling sama orang itu. Kamu menjauh, kamu takut, kamu malu, tapi kamu tetap kepoin orang itu gitu ya. Dan ada perasaan kesel, kayak kamu tuh kesel sama diri kamu sendiri. Kenapa sih kamu kayak gini gitu? Kenapa sih kamu kayak masih takut dan malu-malu gitu? Padahal kamu tuh pengen, padahal tuh kamu ya mau mungkin sama orang itu. Kamu tuh kayak apa ya? Kayak butuh support dan dukungan sebenarnya. Kayak apa ya? Yang tadi aku bilang, kamu udah yakin mau bertransformasi, mau ada perubahan dalam hidup kamu. Tapi kamu kayak masih belum yakin sama diri kamu gitu, kayak aduh aku masih takut buat maju, aku takut nanti responnya dia tuh kayak gimana. Tapi nggak dipungkiri, nggak bisa dibohongin kalau kamu tuh mau sama orang itu ya. Apa ya, di sini kayak kamu tuh butuh kekuatan karena kamu tuh belum sestabil itu ya diri kamu ya. Akhirnya apa, bisa-bisa kamu menjauh sama orang itu ya, menjauh terus ya ada kesedihan jadinya yang kamu pendam. Karena kan kamu ada perasaan sama orang itu, tapi kenapa menjauh gitu ya. Tuh ada dua kartu yang kayak bilang kalau kamu tuh jadi menjauh. Kamu menjauh sama seseorang terus akhirnya kamu sibuk sama diri kamu sendiri, asik sama diri kamu sendiri ya. Dan ada yang ngerasa kayak menyesal, aku ngerasanya. Setelah menjauh jadi menyesal. Setelah menjauh, menyesal, kamu jadi bingung sendiri sama diri kamu. Aku tuh maunya apa ya? Kayak jalannya tuh udah ada, aku tinggal apa ya, ngelangkah aja. Tapi kenapa aku masih bingung? Tapi kenapa aku masih takut? Sedangkan kamu juga ngerasa kamu punya banyak pilihan nih. Entah pilihan jalan atau pilihan apa ya? Pilihan gebetan bisa juga. Tapi kamu masih nggak mau ngelakuin apa-apa. Malah jadinya banyak sedihnya akhirnya ya. Banyak sedihnya terus asik sama diri sendiri. Soalnya banyak hal-hal yang kamu pendam, gak kamu ungkapin. Jadi kayak kamu ngerasain kesedihan-kesedihan itu sendiri. Aku ngelihat kayak kamu mau mengejar seseorang. Kayak kamu pengen berubah nih. Ya udahlah, aku maju deh, kejar dia deh. Nah, itu ada keinginan tuh. Kamu kayak bener-bener ngerasa pengen deket, kayak pengen mendambakan seseorang gitu ya. Kamu kayak pengen memiliki, mendambakan seseorang. Kayak kamu tuh pengen banget. Kamu kayak punya hasrat sama seseorang di sini. Tapi ya masih sebatas hasrat, masih sebatas pengen, masih sebatas ada rasa pengen mengejar gitu ya. Tapi actionnya tuh akhirnya belum ada ya. Actionnya belum ada. Kamu malah kadang emosi sama diri kamu sendiri. Tuh ada berapa kartu? 1, 2, 3, 4. Kamu tuh kayak pengen sama seseorang. Tapi masih ada batasan karena entah kamu takut, malu, atau insecure ya. Jadinya kamu lebih banyak ya udahlah kalem aja lah, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku simpulin perjalanan percintaan kamu, nggak terlalu banyak sedihnya sih aku ngerasanya, cuma kamunya tuh kayak belum stabil aja, belum stabil. Kadang kamu udah pengen tapi kamu nggak action. Kamu pengen maju, pengen usaha, tapi kamu kadang takut, kadang malu gitu ya. Nah itu yang harus dihilangin kali ya, yang harus dihilangin atau dikurangin itu perasaan yang takut, perasaan malu, insecure, dan rasa trauma akan masa lalu atau seseorang gitu ya. Itu mesti dihilangin juga. Pelan-pelan aja coba dihilangin gitu ya. Soalnya kalau enggak ya akan terjadi cerita yang sama juga. Maksudnya ya siklus
love story kamu akan kayak gini terus ya, berputarnya akan kayak gini terus karena kamu nggak mencoba buat healing dan mencoba buat move on gitu ya dari trauma masa lalunya kamu. Ini kalau yang ada trauma ya, karena aku ngeliat sayang banget kamu kayak pengen mengejar, menginginkan seseorang, kamu udah kepo banget ya, udah pengen banget sama orang itu, tapi kayak kamu malah lebih memilih buat diam, nggak ngelakuin apa-apa ya, kayak gitu ya perjalanan cintanya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, untuk inisial, huruf dan zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini ya. Inisial hurufnya ada huruf S, ada huruf B, ada huruf X, Q, N, ada huruf U, ada huruf J, ada huruf F, R, D, A, H, G, K, I, dan C ya. Oke, ini aja ya geng, semoga video ini bermanfaat, semoga kamu bisa ada gambaran kalau love story kamu tuh bakal kayak gini di tahun ini. Dan aku berharap kalau kamu udah tahu gambarannya ya, kamu coba perbaiki diri kamu coba improve dan ada improvement lah di dalam diri kamu, apa aja yang perlu diperbaiki gitu ya, apa aja yang perlu dihilangkan kalau memang gak baik. Oke, itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.